Halo pemirsa, ada beberapa kejadian yang mau kita ulas pada kesempatan kali ini. Terutama ini pergeseran konsumen. Kenapa konsumen bergeser? Mungkin pola konsumen sekarang sudah tidak seperti dulu lagi. Kita lihat supermarket Giant ya di 6 titik di daerah sekitar Jakarta memutuskan untuk memberikan diskon besar-besaran dan menutup gerainya itu terakhir 28 Juli. Jadi kalau kita lihat pada Januari kemarin, Giant menutup 26 gerainya ya. Dan juga di Batam, di Nusa Tenggara Barat, dan juga di salah satu mall terbesar di Singapura, Giant juga menutup gerainya. Ini ada apa sebenarnya? Kalau kita melihat Giant itu bukan lagi supermarket tapi hypermarket yang di dalamnya banyak barang ya, mulai dari yang mentah sampai yang pakaian, sampai yang buku, meja, koper dan segala macam ada. Ya, tetapi kemudian ada pola pergeseran karena satu, mengapa menutup, satu ada kerugian. Maka harus ada efisiensi dengan cara menutup. Daripada dibuka tapi merugi, lebih baik ditutup. Sedangkan yang kedua kita lihat bahwa Giant itu disasar, di konsep awalnya adalah menyasar kelas menengah ke bawah. Sedangkan saudaranya yaitu Hero itu dari menengah ke atas. Berarti kelas menengah ke bawah ini mempunyai pergeseran untuk berbelanja. Ya, pergeseran untuk berbelanja sehingga eh, kita lihat gerai-gerai Giant ditutup itu tidak lain karena sepi dan juga biaya operasional tinggi sehingga mengalami kerugian. Nah, ketika mengalami kerugian daripada terus dibuka mending ditutup. Tapi kita lihat nanti bagaimana perusahaan ini mengubah strategi bisnisnya seperti apa. Apakah bisa jadi dengan teknologi informasi masyarakat kelas menengah ke bawah juga sekarang sudah mulai melek terhadap belanja online sehingga apapun bisa dilewat online, atau memang persaingan sangat ketat sehingga harga sangat berpengaruh. Ketika kelas menengah ke bawah mendapatkan harga yang lebih murah di market lain, di tempat lain, tentu akan bergeser. Polanya bisa jadi satu, ada belanja online. Yang kedua ada harga yang lebih murah dibandingkan di Giant, maka Giant menutup. Ini kalau kita lihat dari sisi ekonomi sebenarnya wajar saja karena ketika gerai-gerai itu mengalami kerugian, lebih baik ditutup, dievaluasi, kemudian menjalankan strategi bisnis baru daripada terus dibuka tetapi tetap merugi. Maka ini bisa kita lihat ke depan, bisa jadi barang siapa yang perusahaan-perusahaan yang tidak bisa membuat perubahan-perubahan dalam sektor konsumen di Indonesia dan di seluruh dunia, ini akan mengalami pergeseran dan mungkin banyak yang akan menutup gerai-gerainya. Maka sebenarnya apa sih yang kita bisa lihat atau kita prediksi di masa depan? Itu tadi bahwa kelas menengah ke bawah tidak lagi bisa diprediksi seperti 10 tahun yang lalu. Pergeseran-pergeseran ini pola konsumen ya, kelas menengah ke bawah ini memiliki identitas atau memiliki ciri khas yang berbeda dari 10 tahun yang lalu. Nah, kita bisa lihat bagaimana pola masyarakat menengah ke bawah itu yang seperti saya sebutkan tadi, mungkin lebih tertarik belanja online, atau yang kedua mereka mendapatkan harga yang lebih murah di tempat lain. Maka ini tentang persaingan tentang harga. Karena yang ketiga bisa jadi sekarang dengan adanya teknologi informasi masyarakat lebih smart, lebih pintar untuk memilih. Artinya kalau dulu perang harga itu masih bisa mempengaruhi proses penjualan, tetapi sekarang bagaimana mengedukasi konsumen, mengedukasi pelanggan. Pelanggan sekarang punya pilihan apakah
tetap memilih harga yang lebih tinggi, tetapi bagi mereka itu karena mereka tahu produknya, jadi meskipun harganya lebih tinggi, mereka tetap memilih seperti itu, ya. Tetapi tahu karena orang sekarang walaupun harganya lebih tinggi, tetapi karena tahu manfaat produknya, dia tidak apa-apa. Dibandingkan orang 10 tahun yang lalu yang penting harganya murah. Nah, kalau orang sekarang lebih educated, lebih berpendidikan, lebih mengetahui informasi. Jadi meskipun harganya lebih murah tetapi barangnya tidak diminati, tidak akan dibeli. Karena lebih baik harganya agak tinggi tetapi tahu kualitas produk. Inilah perbedaan pola konsumen di masa sekarang yang kita tahu bahwa teknologi informasi sangat cepat sekali. Atau mungkin ada prediksi-prediksi lain yang mungkin bisa kita diskusikan, nanti tulis di komen. Ini karena sangat menarik fenomenanya. Saya tidak menyangka bahwa market sebesar Giant itu menutup gerainya di beberapa tempat, di banyak tempat. Dan walaupun kalau kita baca di berita, Hero pun mengalami kerugian tapi tidak sebesar Giant, tapi tetap dipertahankan. Ataukah di masa depan supermarket atau hypermarket Hero yang dikhususkan menengah ke atas ini juga mampu bertahan, atau juga gulung tikar ditutup seperti gerai pada Giant, karena dua ini adalah saudara kembar sebenarnya, karena masih satu naungan perusahaan. Tetapi menarik fenomena ini karena kita akan membaca bagaimana pola konsumen di masa depan. Terima kasih, jangan lupa subscribe, like, komen, dan nyalakan tanda lonceng untuk mendapatkan video-video terbaru di channel ini. Terima kasih.